Akhirnya Malaysia mengalah dan minta ekspor listrik ke Jakarta. 12 perjanjian ini bikin Malaysia semakin lemah. Akhirnya Malaysia mengalah juga dengan negara kita. Tepat ketika sebagian orang bilang bahwa hutang luar negeri kita masih di bawah kontrol, bahkan lebih baik dari Malaysia, itu nggak tepat. Karena kita sudah termasuk kategori rentan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Kinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang hoax lagi nih, geng, yang dibuat para konten kreator daripada Indonesia. Nah, ini tentang hutang ya, geng ya. Hutang negara kita aja belum selesai, masih mau mengurusi hutang negara lain. Kayak gitu. Kritiklah hutang-hutang negara kita dulu, baru mengurusi negara lain. Apa hak mereka untuk mengurusi hutang negara lain? Kayak gitu loh. Itu aslinya nggak boleh. Setiap negara itu memang memiliki hutang, tapi tak sebanyak hutang-hutang kita kepada negara lain. Kayak gitu loh, geng. Jadi di video kali ini Kinya mau nge-reaction sebuah konten kreator ya, yang cuma isi videonya dengan Presiden Joko Widodo dengan APM Malaysia, yaitu siapa? Pasti kalian sudah tahu sendiri, Datuk Anwar Ibrahim ya, geng ya. Dan dia seolah-olah membuat suara, merekam suara seolah-olah Pak Presiden kita, Pak D. Joko Widodo itu menagih hutang ke Malaysia. Waduh, ini salah besar sekali ya, geng ya. Hutang negara sendiri aja belum terselesaikan, malah ngurusin hutang orang lain, negara lain. Ya seperti inilah SDM rendah, nanti dibilangnya tidak mau. Gak usah berlama-lama, mari kita simak videonya seperti apa. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Akhirnya Malaysia mengalah dan minta ekspor listrik ke Jakarta. 12 perjanjian ini bikin Malaysia semakin lemah. Akhirnya Malaysia mengalah juga dengan negara kita. Tanpa disadari, Malaysia semakin terpojok dengan kondisi ekonominya sendiri. Malaysia sebagai negara yang sering mengejek ekonomi negara kita, kini harus menanggung malu, karena negara kita berada posisi yang sangat jauh di atas mereka. Listrik sebagai penerangan negara, kini dibutuhkan Malaysia. Siapa yang akan membantu? Tentunya kita sebagai tetangga tercinta. Indonesia akan kirimkan listrik lewat kabel bawah laut demi memenuhi tetangga kita tersayang itu. Konektivitas tanpa batas ini membuat Malaysia sangat bergantung pada Indonesia. Mimin jadi ingat dulu pada saat Malaysia menolak Gojek masuk ke negara mereka, dan mengatakan Indonesia miskin dan lain-lain. Kini mereka harus menelan ludah dalam-dalam, karena yang kini miskin negara sendiri. Udah dikatain miskin, ternyata sekarang butuh ke Indonesia, kalau Mimin sih malu. Eits, gak boleh seperti itu, karena perjanjian ini menguntungkan dua belah pihak, tapi tentunya kita lebih untung. Memang gaya Amerika dan Eropa yang tengil kadang harus kita pakai untuk menjadi negara maju. Lalu apa 12 perjanjian yang bikin geger se-Malaysia dan seisi ASEAN ini? Seberapa penting listrik Indonesia bagi kawasan ASEAN, terutama buat tetangga yang telah hina Indonesia itu? Dalam pertemuan 2 hari ASEAN Minister on Energy Meeting, Indonesia dan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara menandatangani 12 nota kesepahaman melalui The ASEAN Center for Energy. Kesepakatan yang paling menonjol adalah upaya pembentukan Indonesia-Malaysia Cross-Border Power Interconnection. Dengan potensi 18 interkoneksi lintas batas dan kapasitas kumulatif sekitar 33 gigawatt pada 2040, kedua negara ini berharap untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan keamanan energi bagi kedua pihak. Ini termasuk upaya untuk membangun interkoneksi bawah laut pertama di kawasan ini, antara Sumatera, Indonesia, dan Semenanjung Malaysia. Pada akhirnya Malaysia juga butuh Indonesia. Tapi kalau diingat-ingat, kalau sedang menghina jadi lucu. Setelah menghina akhirnya butuh juga. Kedekatan antara Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim membawa keberkahan tersendiri bagi kedua negara. Di bawah kepemimpinan Ibrahim, kini Indonesia dan Malaysia semakin dekat dan erat. Enggak kayak dulu-dulu yang sering cekcok dan bahkan sampai muncul katanya akan perang.
Kembali ke topik, tidak dapat dipungkiri bahwa sektor energi memegang peranan penting dalam memastikan pertumbuhan ekonomi dan kestabilan di kawasan ASEAN. Kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan AMEM 41 menggarisbawahi pentingnya kerjasama regional dalam menghadapi tantangan energi yang ada. Tentunya pentingnya Indonesia bagi kawasan ASEAN menjadi lebih terlihat. ASEAN tanpa Indonesia bagaikan taman tak berbunga, akan amburadul dan tidak akan stabil. Dengan Indonesia dan Malaysia berada di garis depan inisiatif lintas batas, kita dapat melihat potensi besar dalam integrasi pasokan energi antara kedua negara. Diharapkan, hal ini akan mendorong investasi di sektor energi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kedua negara. Semoga ini membawa Indonesia dan Malaysia pada titik kemakmuran dan menjadi sahabat karib yang kemana-mana saling memikirkan. Kesepakatan dengan berbagai lembaga internasional dan universitas menunjukkan visi ASEAN untuk menggabungkan keahlian, teknologi, dan sumber daya untuk mencapai tujuan energi yang berkelanjutan. Ini adalah langkah ke depan yang signifikan dalam mewujudkan visi 2025 ASEAN dalam ketahanan energi dan keberlanjutan. Lama-lama ASEAN akan seperti BRICS membawa pada ekonomi dunia. Jangan-jangan alasan Indonesia gak masuk BRICS karena mau bawa ASEAN ke kancah dunia dan tandingi G7. Itu mungkin terjadi karena ekonomi negara ASEAN memang sangat baik dan layak untuk memimpin dunia. Sebagai negara yang memiliki ekonomi terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki peran strategis dalam kesepakatan ASEAN ini. Kesepakatan ini dapat memberi Indonesia kesempatan untuk memimpin transformasi energi di kawasan ASEAN, memperkuat posisi geostrategisnya, dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan negara. Pada akhirnya, langkah-langkah yang diambil dalam pertemuan AMEM 41 menandai era baru dalam kerjasama energi ASEAN, dengan Indonesia berada di garis depan perubahan. Indonesia sebagai garis depan, dicatat Indonesia sebagai garis depan dan siap babat habis ekonomi dunia. Indonesia akan membawa ASEAN pada ekonomi tinggi dunia dan gantikan negara tengil seperti Amerika, Uni Eropa. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Kurang tepat ketika sebagian orang bilang bahwa hutang luar negeri kita masih di bawah kontrol, bahkan lebih baik dari Malaysia. Itu nggak tepat, karena kita sudah termasuk kategori rentan. Malaysia misalkan hutangnya cukup banyak, tapi mereka industrinya kuat. Itu membuat dia kuat untuk Sehingga hutang sebanyak apapun, tapi mereka bisa terus berinvestasi, produktivitas mereka ditopang oleh industri. Sedangkan di Indonesia, industri kita justru menurun, hanya 18% kontribusinya. Dan saat ini kita bergantung pada ekspor batu bara hanya itu. ekstraktif yang pertumbuhannya tidak akan sustain, karena suatu saat batu bara akan habis. Nanti ketika batu bara habis, kita membiayai hutang ini pakai uang dari mana? Nah, kalau Jepang, Malaysia, hutang rasio mereka tinggi, mereka punya industri yang kuat, sehingga ekonomi mereka itu udah ekonomi masa depan yang ditopang oleh industri manufaktur yang berkelanjutan ya. Karena kalau kita bergantung pada industri ekstraktif, sampai kapan? Karena batu bara akan declining dalam beberapa. Dan yang lebih peliknya lagi ya geng ya, para netizen-netizen ataupun orang Indonesia tuh percaya dengan konten yang nggak ada mukanya, terus ngomong seenaknya aja, ngeklaim kayak gini, kayak gitu ya. Teorinya dia sendiri kayak gitu, itu percaya para netizen dan orang Indonesia juga kayak gitu ya. Jadi kita jangan mengambil kesimpulan tentang konten-konten hoax kayak gini ya. Jadi kalau konten-konten kayak gini kayak hoax tentang kebencian, tentang menghina negara orang lain kayak gitu ya. Pokoknya segala-gala konten kayak gitu netizen ataupun orang Indonesia, nggak semuanya tapi ada sebagian juga ya, mereka tuh suka kayak gitu. Tapi dipukul dengan fakta, mereka langsung mencari alasan dan lain sebagainya kayak gitu. Ikinya juga pelik juga, heran juga, kenapa sifat-sifat orang-orang itu kok seperti ini kayak gitu ya. Orangnya dibagi fakta malah tidak mau, malah tutup mata. Bener juga kata konten-konten kreator orang Tanjung Pinang ya. Orang Indonesia ini kalau dibagi fakta mereka akan tutup mata kayak gitu ya. Ya, bagi kontennya misteri mencari kesalahan negara lain ya. Mereka tuh suka gitu mencari kesalahan negara lain. Mereka tuh selalu berpikir negatif, tidak mau berpikir positif sama sekali ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa share and komennya.
Apapun benda silakan komen di bawah ikinya bila tersilap kata ataupun tersilap reactionnya dari tekan-tekan kalian. Bila ingin nge-tag di TikToknya Mas Iki silahkan tag TikToknya Mas Iki juga, silahkan tag ada video-video menarik ikinya suruh reaction, insyaallah ikinya akan reaction. So, videonya sampai di sini saja. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.